Lingkungan hidup adalah tempat seluruh makhluk hidup bertahan, berkembang, dan menjalani kehidupan. Udara yang kita hirup, air yang kita gunakan, tanah tempat kita berpijak, semua yang merupakan bagian penting dari lingkungan hidup. Namun, seiring berkembangnya aktivitas manusia dan dunia industri, lingkungan semakin sering mengalami kerusakan dan pencemaran seperti ini dan ini. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya zat, energi, makhluk hidup atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menurun dan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran dapat terjadi di udara, air maupun tanah dan umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia terutama limbah, industri, asap pabrik, sampah serta bahan kimia berbahaya. Pencemaran lingkungan tidak hanya merusak alam tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan manusia, kehidupan hewan, tumbuhan, hingga keseimbangan ekosistem. Jika dibiarkan terus-menerus, pencemaran dapat menimbulkan kerugian besar baik secara ekonomi, sosial maupun kesehatan masyarakat. Di Indonesia, pencemaran lingkungan seringkali terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan dari korporasi yang tidak memperhatikan pengelolaan limbah dan keberlangsungan lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan adanya pertanggungjawaban hukum. Setiap pelaku usaha tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Seperti itu. Terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, yang merupakan sebuah instrumen hukum yang bersifat preventif dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. AMDAL juga memiliki fungsi sebagai alat untuk menilai kelayakan lingkungan suatu rencana usaha atau kegiatan sebelum kegiatan tersebut itu dapat terlaksanakan. Mengenai pengaturan AMDAL, secara normatifnya, AMDAL itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di situ ditegaskan bahwa suatu rencana usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup itu harus dan wajib memiliki AMDAL. Kewajiban tersebut menunjukkan negara bahwa negara ini harus menempatkan AMDAL itu sebagai upaya atau pencegahan agar tidak terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan sebagai tahap perencanaan. Mengenai aturan AMDAL ini juga berkaitan erat dengan pengaturan prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan. Berkaitan dengan masalah AMDAL, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, secara garis besar terdiri dari yang pertama, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Yang kedua, bagi rencana usaha dan kegiatan di luar usaha atau kegiatan yang tidak menyusun AMDAL, wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha atau kegiatan. Yang ketiga, pemrakarsa usaha atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaannya, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan gubernur. Instansi tersebut yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melakukan pengawasan dan pengevaluasian penerapan peraturan perundangan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa. Yang terakhir, penyampaian laporan pengawasan dan evaluasi hasilnya kepada Menteri secara berkala sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Pertanggungjawaban pidana korporasi ada 3, yaitu teori identifikasi, teori pertanggungjawaban pidana pengganti, dan teori pertanggungjawaban mutlak. Teori identifikasi mengemukakan bahwa suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana harus dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan directing man dari korporasi tersebut. Yang kedua, ada namanya teori pertanggungjawaban pidana pengganti. Adalah teori yang dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga adalah teori pertanggungjawaban mutlak. Merupakan salah satu bentuk pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada korporasi tersebut. Baik,
Baik, saya akan melanjutkan tentang pertanggungjawaban perdata korporasi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa gugatan pencemaran lingkungan dapat diajukan oleh individu, pemerintah, masyarakat atau class action, dan organisasi lingkungan. Nah, untuk class action harus memiliki kesamaan fakta, dasar hukum, dan tuntutan. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2002, yang dimana tahapan-tahapan gugatannya adalah yang pertama, pemeriksaan syarat wakil kelompok, yang kedua, pemeriksaan formal gugatan, yang ketiga, penetapan sah atau tidak sahnya class action, dan yang keempat, pemberitahuan kepada anggota kelompok, yang kelima, persidangan dan penetapan ganti rugi. Nah, di sini penggugat wajib membuktikan kerugian yang diakibatkan pencemaran, meski sulit karena kompleksitas dampak lingkungan, sehingga diperlukan saksi ahli. Dalam perbuatan melawan hukum, kerugian material atau imaterial dan unsur kesalahan tergugat harus dibuktikan, termasuk pelanggaran hukum atau kelalaian yang menyebabkan pencemaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang pertanggungjawaban administrasi korporasi. Penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup melalui sanksi administrasi yang dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sehingga sanksi administrasi merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif non-justisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran korporasi dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat reparatoire, artinya memulihkan keadaan semula. Oleh karena itu, pendayaan gunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum